Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7249 sampai bab 7250. Lamaran pernikahan. Ye Chen tidak dapat menahan tawa. Trevor, bukankah sesuatu seperti lamaran pernikahan di barat seharusnya direncanakan dengan hati-hati untuk memberi kejutan kepada pihak lain? Mengapa kamu baru mengatakannya di sini? Trevor sedikit malu dan berkata dengan canggung, Tuan Ye agak tidak menyadari bahwa kita berdua berada dalam situasi yang agak unik. Saya akan bergegas kembali ke Amerika Serikat dalam beberapa hari untuk berpartisipasi dalam pelatihan tim. Mungkin perlu waktu sebelum saya dapat mengambil liburan. Jadi, saya hanya berbicara dengan Tawana di pesawat. Tawana menyuruh saya memilih cincin untuk melamarnya. Jadi, rasa terkejut dalam lamaran pernikahan mungkin hilang. Setelah mengatakan itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi kepada Ye Chen, Tuan Ye, jika lamaran kami berhasil, apakah Anda bersedia menjadi saksi di tempat pernikahan kami? Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, adat istiadatmu di Amerika adalah pendeta harus hadir, kan? Trevor buru-buru berkata, tidak masalah, kita bisa mengubah prosesnya. Pertama mengambil sumpah di hadapan pendeta, lalu mengadakan pernikahan campuran dan meminta Anda menjadi saksi. Ye Chen tertawa, kalian berdua adalah bintang, dan aku adalah orang yang tidak suka menunjukkan wajahku. Akan ada banyak wartawan media di pernikahanmu saat itu, jadi lebih baik jika aku tidak menunjukkan wajahku. Sambil berkata demikian, Ye Chen menambahkan, tetapi jika kalian berdua ingin datang ke Tiongkok untuk berbulan madu, aku dapat mengatur pernikahan adat Tiongkok untuk kalian. Tanpa berpikir panjang, Trevor berkata, bagus. Terima kasih banyak, Tuan Ye. Kalau begitu, saya akan kembali untuk mengonfirmasi detailnya dengan Anda saat proposal saya berhasil. Merasa canggung, Tawana berkata kepada Xiao Churan, Trevor hanyalah pria biasa yang tidak tahu bagaimana cara mengejutkan seorang gadis. Jika kita terus berbicara seperti ini, bahkan jika kita benar-benar menikah, tidak akan ada rasa antisipasi sama sekali. Xiao Churan tersenyum dan berkata, dulu Ye Chen seperti ini. Saat kami menikah, tidak ada upacara lamaran. Bahkan, tidak ada upacara pernikahan. Baru 3 tahun kemudian, semuanya dibuat-buat. Saat semuanya dibuat-buat, aku jadi sangat terkejut. Tawana tampak terkejut, hah? Kalian? Kenapa kalian tidak mengadakan upacara pernikahan saat menikah? Xiao Churan tertawa, kami berdua tidak termasuk dalam hubungan cinta bebas. Kakekkulah yang membantuku menyelesaikan pernikahan ini saat dia masih hidup, lalu menyuruh kami berdua untuk segera menikah. Tidak lama setelah kami menikah, kakekku meninggal dunia. Kemudian, karena beberapa situasi rumit di rumah, kami tidak pernah menggelar upacara pernikahan. Tawana tidak tahu bahwa saat Ye Chen menikah dengan Xiao Churan, dia hanyalah menantu keluarga Xiao, dan setelah lelaki tua itu meninggal, saat itu Ye Chen dicemooh oleh seluruh keluarga Xiao, dan Xiao Churan tidak berarti apa-apa dalam keluarganya, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang bisa menyelenggarakan pernikahan untuk mereka berdua. Berpikir kembali ke tahun itu, hati Ye Chen tidak bisa menahan desahan. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang tahu bahwa dia, menantu keluarga Xiao, masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Bahkan dia sendiri, tidak pernah memikirkannya. Dan alasannya mengapa ia bisa memiliki hari ini, juga karena seluruh kehidupan sang ayah telah merencanakannya dengan matang, tata letaknya dalam segala hal, sehingga ia bisa keluar dari kesulitan. Mendengar bahwa Ye Chen dan Xiao Churan telah menikah beberapa tahun lalu atas dasar pengaturan para tetua, Tawana pun semakin penasaran dengan Ye Chen.
Agar dapat memiliki lebih banyak waktu kontak dengan Ye Chen, dia berinisiatif untuk menyebutkan masalah Direktur Feng Shui kepada Xiao Churan dan berkata, "Nyonya Ye, ketika saya berada di Tokyo, saya cukup beruntung untuk melihat keajaiban Feng Shui, dan saya juga cukup beruntung untuk melihat pencapaian Tuan Ye dalam Feng Shui. Jadi kali ini ketika kami datang untuk tampil di Huaxia, kami telah mempekerjakan Tuan Ye untuk mengambil posisi Direktur Feng Shui sehingga ketika pertunjukan tahun ini selesai. Setelah itu, Tuan Ye dapat meninggalkan rumah untuk sementara waktu untuk bekerja dengan tim kami, mohon jangan mengeluh tentang kami." Xiao Churan buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin? Ye Chen tidak keluar bekerja sekali atau 2 kali. Aku bisa mengerti itu, yang penting dia bisa memberikan bantuan nyata untuk kalian." Trevor, yang berada di samping, sedikit banyak merasa cemburu dalam hatinya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Dia tahu bahwa Tawana menyukai Ye Chen di dalam hatinya, dia akan segera kembali ke Amerika Serikat, sementara Tawana sibuk dengan Ye Chen di belakang 20 pertunjukan, tinggal bersama. Saya tidak tahu apakah perasaannya terhadap Ye Chen akan semakin tersublimasi. Namun saat ini tak ada yang dapat ia lakukan, lagi pula ia ikut Tawana makan nasi lembek. Ia kerap kali menumpang jet pribadi Tawana untuk mengajak dirinya terbang berkeliling, dan tak jarang pula ia menggunakan jet pribadi Tawana untuk menjemput dirinya di kota tempat ia bertanding. Yang mana hal itu sudah membuat dirinya banyak menjadi bahan olok-olokan media. Kemampuan mencari uangnya pun jauh lebih sedikit dibanding sang pacar, untung saja ia bisa setiap hari naik jet pribadi Tawana untuk berkeliling. Duduk di pesawat terbang akan menjadi sarkastis dan sarkastis, jika Anda menyerahkan identitas Anda sebagai pemain profesional, setiap hari mengikuti sisi dirinya itu, saya takut bahwa bahkan lebih banyak penggemar, media akan menyodok tulang belakang. Ini juga berarti kepulangannya ke Amerika Serikat kali ini adalah suatu keharusan, meninggalkan Tawana dan Ye Chen untuk bergaul juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Dia yakin Ye Chen tidak akan mempunyai niat jahat terhadap Tawana, tetapi dia sangat khawatir kalau Tawana tidak akan mampu mengendalikan diri dan tidak akan berani menunjukkan rasa sayang kepada Ye Chen. Saat ini, Ye Chen teringat pada istrinya yang masih ingin menonton konser Tawana, jadi dia pun berkata, "Ngomong-ngomong Tawana, kali ini, di pihak Changta Select Automobil, semua tiketnya dibawa ke loter. Baik Churan maupun aku tidak memenangkan loter. Jadi, bisakah kamu mencoba membuka pintu belakang untuk kami berdua, sehingga kami bisa menonton penampilanmu di belakang panggung?" Tawana tertawa, "Tentu saja tidak masalah. Tim kerjaku sedang terburu-buru membuat materi pertunjukan. Aku akan meminta mereka membuat 2 papan penasihat khusus. Saat itu, kalian bisa masuk dan keluar dari belakang panggung dengan santai. Saat aku sedang mempersiapkan panggung, kalian bisa pergi dan mengobrol denganku. Saat aku berada di atas panggung untuk tampil, kalian bisa menontonnya dari kedua sisi panggung dari jarak dekat. Singkatnya, ini benar-benar kebebasan. Kalian bisa pergi kemanapun yang kalian mau." Xiao Churan merasa gembira dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah ini akan menimbulkan masalah bagi kalian?" Tawana melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana mungkin, saya biasanya sangat santai dengan staf di belakang panggung, dan pasti akan lebih santai lagi dengan kalian semua di sekitar." Xiao Churan sangat gembira dan buru-buru berkata, "Terima kasih banyak, Nona Svet. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin agar tidak merepotkan Anda." Tawana bermaksud untuk lebih dekat dengan Xiao Churan, jadi dia memegang tangannya dan berkata, "Sebenarnya, ketika pertama kali bertemu Tuan Ye, kami masih memiliki beberapa konflik, terutama karena perbedaan pendapat di beberapa sudut pandang. Tetapi kemudian, Tuan Ye membuatku mengerti banyak hal. Dan aku juga sangat menghargai takdir untuk bertemu dengan kalian semua, dan aku dengan tulus berharap untuk menjadi teman baik denganmu, jadi jika kamu bersedia menjadi teman baikku, tolong jangan pernah bersikap begitu sopan kepadaku." Xiao Churan tersentuh sejak saat itu dan mengangguk berulang kali. Tawana menambahkan, "Ngomong-ngomong,
Aku tidak tahu pekerjaan apa yang sedang dilakukan Nyonya Ye, tetapi jika Nyonya Ye tidak memiliki rencana lain akhir-akhir ini, kamu bisa datang ke setiap konserku di Tiongkok. Sambil berkata demikian, dia sengaja bertanya, untuk 4 konser di luar kota, saya tidak tahu apakah Nyonya Ye punya waktu untuk pergi bersama. Xiao Churan berkata dengan sibuk, saya telah membuka perusahaan desain saya sendiri. Saya biasanya masih memiliki banyak bisnis dan cukup sibuk. Itu pasti tidak masalah jika saya berada di Jinling. Tetapi saya mungkin tidak akan dapat meluangkan waktu di luar negeri. Baiklah, tapi kamu harus datang ke semua pertunjukan di Jinling ini. Tawana memiliki wajah penuh penyesalan tetapi sebenarnya ada sedikit kebahagiaan di dalam hatinya. Dia sengaja bertanya pada Xiao Churan karena dia ingin tahu apakah Xiao Churan akan tampil bersama Ye Chen di masing-masing dari 20 konser berikutnya. Ketika dia mendengar Xiao Churan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi selama 16 pertunjukan berikutnya, wajahnya tampak menyesal. Tetapi hatinya samar-samar melonjak kegirangan. Bersambung.